Perdana Menteri Inggris Keir Starmer telah mengumumkan rencana 4 poin untuk bekerja sama dengan Ukraina guna mengakhiri perang dan mempertahankan negara dari Rusia. Inggris, Prancis, dan negara-negara lain akan meningkatkan upaya mereka dalam Coalition of Willing atau koalisi yang bersedia dan berusaha untuk melibatkan Amerika dalam dukungan mereka terhadap Ukraina. Starmer mengatakan Eropa di persimpangan sejarah. Hal itu dikatakan setelah pertemuan puncak 18 pemimpin yang sebagian besar dari Eropa termasuk Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Peristiwa itu terjadi 2 hari setelah perdebatan sengit antara pemimpin Ukraina dan Presiden Amerika Donald Trump di Gedung Putih. Berbicara pada konferensi pers tidak lama setelah pertemuan para pemimpin, Starmer mengatakan ada 4 poin yang telah disepakati. Pertama, untuk terus mengalirkan bantuan militer ke Ukraina dan terus meningkatkan tekanan ekonomi terhadap Rusia. Kedua, bahwa perdamaian yang langgeng harus menjamin kedaulatan dan keamanan Ukraina, dan Ukraina harus hadir dalam setiap perundingan perdamaian. Ketiga, jika terjadi kesepakatan damai, mereka akan meningkatkan kemampuan pertahanan Ukraina guna mencegah invasi di masa mendatang. Keempat, untuk mengembangkan koalisi yang bersedia untuk mempertahankan kesepakatan di Ukraina dan menjamin perdamaian setelahnya. Keir juga mengumumkan tambahan dana ekspor Inggris sebesar 1,6 miliar euro atau sekitar 27 triliun rupiah. Dana ini untuk membeli lebih dari 5.000 rudal pertahanan udara. Dana tersebut merupakan tambahan dari pinjaman sebesar 2,2 miliar euro atau sekitar 38 triliun rupiah untuk menyediakan lebih banyak bantuan militer ke Ukraina. Pinjaman akan dibayar dengan laba dari aset Rusia yang dibekukan. Perdana Menteri Inggris tidak menyebutkan negara mana saja yang telah sepakat untuk bergabung dalam koalisi yang bersedia ini, tetapi mengatakan mereka telah berkomitmen akan mengintensifkan perencanaan dengan urgensi yang nyata. Inggris katanya akan mendukung komitmennya dengan pasukan di darat dan pesawat di udara. Negara-negara yang hadir pada pertemuan puncak tersebut antara lain Prancis, Polandia, Swedia, Turki, Norwegia, Republik Ceko, Denmark, Jerman, Belanda, Rumania, Finlandia, Italia, Spanyol, dan Kanada. Eropa menurut Starmer harus melakukan pekerjaan berat sebelum kemudian menambahkan bahwa perjanjian tersebut akan membutuhkan dukungan Amerika dan harus melibatkan Rusia. Tetapi Moskow tidak dapat dibiarkan mendikte persyaratannya. Ketika ditanya apakah Amerika di bawah Trump adalah sekutu yang tidak dapat diandalkan, Keir mengatakan tidak seorang pun ingin melihat apa yang terjadi pada Jumat lalu, tetapi dia tidak menerima bahwa Amerika adalah sekutu yang tidak dapat diandalkan. Di bagian lain, Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen mengatakan sekarang ada kebutuhan mendesak untuk mempersenjatai kembali Eropa. Sentimen serupa juga disampaikan oleh Sekretaris Jenderal NATO Mark Rutte. Dia mengatakan pertemuan tersebut memperlihatkan negara-negara Eropa berupaya keras untuk memastikan Ukraina memiliki apa yang dibutuhkan untuk tetap bertempur selama masih diperlukan. Setelah pertemuan puncak itu, Zelensky pergi ke Sandringham di mana ia bertemu dengan Raja Charles III. Dia kemudian berbicara kepada wartawan dalam jumpa pers terakhirnya di mana dia mengatakan siap menandatangani kesepakatan mineral dengan Amerika. Ukraina diperkirakan akan menandatangani kesepakatan yang akan memberikan Amerika akses ke cadangan mineral langka Ukraina selama kunjungan Zelensky ke Washington. Tetapi delegasi Ukraina akhirnya pergi lebih awal setelah konfrontasi sengit dengan Trump di ruang oval. Sebelumnya pada hari Minggu, Menteri Keuangan Amerika Scott Bessent memperingatkan kesepakatan mineral antara Amerika dan Ukraina tidak dapat ditandatangani tanpa kesepakatan damai dengan Rusia. Namun ketika ditanya oleh BBC tentang masa depan kesepakatan setelah pertemuan puncak, Zelensky mengatakan kesepakatan itu siap untuk ditandatangani. Menurutnya, kesepakatan yang ada di atas meja akan ditandatangani jika para pihak siap. Pertemuan puncak hari Minggu mengakhiri minggu diplomasi yang sibuk. Diplomasi mencakup kunjungan ke Washington oleh Presiden Prancis Emmanuel Macron, Perdana Menteri Inggris Keir dan Zelensky, dan semua berakhir dengan berantakan.
Demikian sahabat Jatap informasi yang bisa kita sampaikan untuk kesempatan kali ini. Sampai jumpa di kesempatan yang berbeda. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Salam Fly Like an Eagle, Fight Like a Falcon.